Halo semua, apa kabar? Kali ini gua punya program baru, yaitu Ngopi, ngobrol bareng VTuber. Bumper dong, bumper, musik, musik, musrik. Kan enak ya kalau kita ngomong. Selamat datang, ketemu lagi dengan gua Verikunya di acara Ngopi, ngobrol bareng VTuber. Jeng 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 jeng, jeng 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 jeng, atau apa kayak bumper kayak gitu loh. Ah, ini nih kalau VTuber duafa ini kayak gini nih. Payah nih. Guys, kalau lo yang mau nyumbang gua bumper opening, come on, ayo Ngopi ya, bikinin gue bumper opening lah. Ngopi, ngobrol bareng VTuber. Aduh, gue doain yang nyumbang gue bumper opening segera mencapai diamond. Aduh. Ya guys, kita ngopi dulu deh guys. Ngopi dulu. Dan kopi favorit gua adalah tetap kopi kapal api. Jadi gini guys, kecintaan gue sama kopi kapal api itu gini. Gue nih ya, misalnya nih gue ada mau meeting ya di Starbucks. Ya udah gue biarin aja dulu. Oke, lu dulu deh sana deh. Ya, gue tetap ngopi dulu pinggir jalan, Starling, Starbucks keliling. Di trotoar menikmati secangkir kopi kapal api gitu kan. Habis gitu baru meeting gitu. Gue nggak tahu ya, gue suka banget sih, dan emang enak gitu loh ya, enak banget lah. Oke lah pokoknya kopi kapal api top banget gitu loh. Nah guys, di ngobrolan kali ini mungkin teman-teman tuh banyak yang mendapatkan apa ya, komen, mendapatkan informasi yang dibilang, masa sih kerjaan nonton aja bisa dapat duit? Itu hanya orang males itu. Hanya orang males itu yang ngomong kayak gitu. Oke guys, lagi ada azan. Gua break dulu ya, sebentar ya. Oke guys, balik lagi dengan gua Verikunya di Ngopi, ngobrol bareng VTuber. Nah guys, ya gue walaupun non muslim, tapi setiap kali gue dengar azan, gue pastikan selalu kalau gue lagi beraktivitas gue langsung break ya, karena itu salah satu bentuk penghargaan gue dan bentuk penghormatan gue. Bahkan ketika di project, ketika tukang-tukang gue lagi bekerja, gue pastikan mereka harus berhenti. Jadi kalau misalnya ada yang lagi ngeker gaji, lagi ada yang malu, gue pasti lagi, tolong break semua, break, ada azan. Buat lo yang muslim, ayo segera sholat gitu loh. Karena apa? Hidup itu harus balance guys. Kita nyari duit, kita juga nyari Tuhan gitu loh. Supaya apa? Supaya segala sesuatu yang kita kerjakan itu akan diberkahi gitu guys. Nah, oke guys, kita lanjut sekarang. Tadi kan kita ngobrol soal apa ya? Iya. Jadi gini guys, mungkin teman-teman semua suka menerima WA, suka menerima chat, bahkan di kolom komen YouTube channel gue bilang, hanya orang-orang pemalas yang pengen kaya dari hasil nonton. Nah, benarkah menonton itu adalah pekerjaan para pemalas? Nah, jadi gini guys, untuk orang yang tidak mengerti, mungkin menonton adalah sebuah pekerjaan yang sia-sia, sesuatu hal yang nggak layak untuk diberi nilai gitu loh. Tapi lupa, ada pekerjaan-pekerjaan yang menonton. Orang tuh dibayar karena dia menonton. Salah satunya adalah sensor film, badan sensor film. Mereka ngapain? Kerjaan mereka tuh cuma nonton. Ada film banyak, mereka sehari mungkin bisa nonton 1-2 film hanya untuk apa? Untuk melihat, oh ini
di sensor yang bagian mana, layak tayang atau tidak. Itu pekerjaan dari menonton, dan mereka dibayar untuk menonton. Yang kedua, ada orang dibayar karena dia menonton. Menonton apa? Nonton grafik. Grafik apa? Misalnya fluktuasi dari pergerakan saham. Lu bayangin aja, mereka duduk berjam-jam di depan komputer hanya untuk nonton. Nonton apa? Nonton grafik pergerakan saham. Dan mereka dibayar mahal untuk menonton. Ya. Jadi teman-teman, di era 4.0 ini ada begitu banyak pekerjaan-pekerjaan yang mungkin menurut kita di luar nalar kita. Kok bisa ya? Nah, masih ingat nggak dulu awal Gojek keluar? Orang nyepelein kan? Ih, kok ngapain sih jadi Gojek? Emang dapat duit apa dari Gojek? Mulai dihitung, kalkulasi kan? Wow, dari sini. Contohnya misalnya gue dapat order misalnya 20.000, titik jemputnya jauh. Habis gitu apa? Baru ke tempat tujuan. Berapa dihitungnya? Gitu loh. Jadi mereka bingung gitu loh. Emang bisa dapat untung apa ngegojek? Kan? Kadang kita titik jemputnya aja bisa 1 kilo. Ngejemputnya 1 kilo, nganterinnya cuma 2 kilo. Pertanyaannya kan rugi dong. Nah tapi mereka lupa bahwa kita ngejemput dan kita ngedrop, dan pada waktu kita ngedrop itu sudah ada orderan lagi masuk. Begitu terus muter. Artinya apa? Bermain di margin, kan? Kali banyak kali sering. Nah seperti itu. Orang nggak nyangka. Akhirnya ketika mereka mulai mengerti bahwa pekerjaan ojek yang selama ini dianggap pekerjaan yang rendah, banyak loh pegawai-pegawai kantor akhirnya resign dan memilih menjadi ojol. Ayo, bener nggak? Banyak. Atau bahkan banyak orang-orang setelah selesai absen pulang kantor, jeder langsung nyalain aplikasinya dia. Jadi apa? Jadi ojol. Atau banyak orang sebelum masuk ke kantor, ya mereka berangkat dari rumah, nyalain aplikasi, dapat orderan, diantar, habis gitu berangkat ke kantor. Pekerjaan yang dianggap aneh, dianggap yang tidak menghasilkan, ternyata ketika mereka tahu, mereka berlomba-lomba menjadi ojek online. Nah, bahkan ada pekerjaan yang apa? Jasa melipat. Melipat, tau nggak? Ngelipet gitu loh. Orang dibayar untuk melipat. Sekarang kan logikanya ya, ngapain kerjaan melipat itu? Jadi gue inget banget waktu itu gue punya langganan tempat ngopi, warung kopi namanya tuh Masno, ya, Masno. Jadi kerjaannya dia sambil dagang, sambil ngelipatin box, ngerti nggak? Box, ya kan? Box tempat makanan. Jadi lu ngerjain apa tuh? Biasa ngelipatin box. Waktu itu kalau nggak salah lagi ngelipatin boxnya ayam gepreknya Bensu, Ruben Onsu, ya. Jadi dilepetin. Kok bisa? Gimana? Lu bisa dapat orderan itu gimana? Jadi gini, ada percetakan, ya, dia mendapatkan order cetakan yang begitu banyak, yaitu box makanan, di mana dia membutuhkan tenaga yang banyak sekali untuk apa? Untuk ngelipet dan ngasih lem, gitu loh. Akhirnya sama percetakan itu disebarlah ke dalam satu kampung, di area satu kampung itu disebar. Jadi masing-masing rumah misalnya di drop 1000 piece, masing-masing rumah di drop 1000 piece. Ya, jadi setiap rumah itu ngelipet dan ngelem untuk 1000 piece box itu, dan mereka dibayar per 1000, dan lumayan pendapatannya. Nah, coba kalau dipikir-pikir, kerjaan ngelipet. Jadi ada begitu banyak pekerjaan yang di luar nalar kita ternyata tuh menghasilkan. Contoh lagi, apa lagi? Pernah nggak teman-teman mendengar orang
dibayar untuk rebahan, untuk tidur. Di kolom gue tuh banyak tuh ngomong tuh, kerja keras, jangan jangan mimpi aja, kaum rebahan lah. Ngerti nggak? Kita kan suka disebut ya, para VTuber tuh dibilang kaum rebahan gitu loh. Ini nggak tahu orang rebahan itu dibayar. Jadi ada sebuah perusahaan yang membayar orang-orang hanya untuk rebahan. Itu ngapain mereka? Mereka datang ke hotel, mereka tidur, mereka menikmati, merasakan tempat tidur hotel itu. Dan mereka kasih penilaian. Masih aneh? Orang kerja rebahan dibayar? Apalagi? Nih kerjaannya nih. Kerjaan nyium ketek. Perusahaan deodoran membayar orang-orang untuk apa? Nyiumin ketek. Ayo. Secara logika, ini perusahaan gila apa ya? Nyiumin ketek ya? Dibayar, nyium ketek dibayar. Bayangin. Jadi kenapa kita berpikir sesuatu hal aneh gitu loh? Kalau misalnya dibilang, kok VTuber itu aneh, kerjaannya nonton iklan, dibayar. Loh, so what gitu loh, nonton iklan dibayar? Hah? Jadi teman-teman gak usah bingung kalau saat ini tuh ada pekerjaan-pekerjaan yang mungkin masih belum masuk dalam nalar berpikir kita. Tapi itu realita. Contoh, orang dibayar untuk makan. Kebayang nggak? Kita kan udah makan setiap hari ya, makan setiap hari. Tapi ada orang dibayar untuk makan. Contohnya siapa? Nggak usah jauh-jauh, contohnya gua. Gua dibayar untuk makan. Waktu itu gua ada sebuah project, gua keliling Sumatera Barat hanya untuk makan. Cobain makanan. Gua sama Pak Bondan Winarno almarhum. Makan gua. Dan dibayar. Dibeliin tiket, ya kan? Hotel, suruh makan lagi. Asik nggak? Jadi teman-teman gak usah bingung kalau saat ini kok, wah kerjaannya kok menonton iklan dibayar. Ya? Nah, kita harus sadar sekarang ini kita sudah memasuki sebuah dimensi yang begitu mengalami perubahan yang sangat-sangat luar biasa. Apalagi saat ini kita ada di fase pandemi COVID-19. Bener nggak? Pekerjaan-pekerjaan yang tadinya dilakukan secara offline, ya, pekerjaan-pekerjaan dilakukan secara offline, mendadak semua harus menjadi online. Nggak pernah terpikir kan? Mungkin dulu orang bilang apa? Kalau sekolah itu yang benar adalah kita berangkat pagi, masuk ke dalam kelas, sekolahan. Itu namanya sekolah. Tapi sekarang sekolah di Zoom kan? Kita belajar di Zoom. Meeting via Zoom. Dunia digital itu membuat semuanya berubah. Jadi teman-teman, ya, teman-teman gak usah bingung kalau saat ini kalian itu melihat para VTuber yang kerjaannya cuma nonton. Kerjaannya cuma nonton. Nonton dapat duit gitu loh. Ya. Bahkan ada yang bilang, kalau mau kaya itu harus kerja keras. Ya enggak? Di kolom komen gue ada yang bilang gitu. Kalau mau kaya itu kerja keras, jangan rebahan. Nah kalau gue tanya lagi, kerja keras apa yang bisa membuat kita kaya?
Kalau seandainya kerja keras itu adalah tolak ukur menjadi orang kaya, men, tukang kuli bangunan kurang kerja keras apa, men? Banting tulang pagi, siang, malam. Kurang kerja keras apa? Yuk. Pemulung kurang kerja keras apa? Lu masih tidur, mereka udah ngiter, ngumpulin sampah, ngumpulin plastik-plastik. Makanya kalau ada yang bilang, lu kalau mau kaya harus kerja keras. Ya pertanyaannya adalah, kerja keras yang model gimana dulu? Tolong tunjukkan. Gitu loh. Apakah kerja keras itu menjadi satu indikator bahwa seseorang akan sukses? Apakah untuk menjadi kaya itu harus bekerja keras, menggunakan otot? Hah? Apakah Anda berpikir bahwa orang nonton iklan itu bukan kerja keras? Apakah Anda berpikir bahwa orang-orang yang rebahan itu adalah orang-orang pemalas? Yang tidak bekerja? Jangan salah. Orang-orang kaya di luar sana itu kelihatannya kerjanya cuma jalan-jalan, rebahan, tiduran. Tapi dengan mereka tidur aja, mereka dapat duit, bro. Dengan tiduran aja, aset mereka bertambah, bro. Nah, itu yang harus kita pelajari, gitu loh. Jadi, di obrolan kali ini, gue pengen membuka paradigma berpikir teman-teman semua. Jangan berpikir sempit. Ya, jangan berpikir sempit. Bahwa yang namanya kerja itu harus berangkat pagi, pulang sore. Yang namanya kerja itu masuk kantor, ya kan? Yang namanya kerja itu adalah seperti lo angkat barang atau apa gitu, yang namanya kerja. No. Atau mungkin kalian sering kali ngomong, kalau lo mau kaya harus kerja keras. Kalau seandainya kerja keras itu merupakan indikator orang sukses, harusnya semua orang udah kaya, bro. Men. Gue 18 mungkin hampir 20 tahun gue kerja di kantoran. Berangkat pagi, pulang sore, pulang malam, kadang lembur sampai jam 3, sampai jam 4 pagi. Nggak kaya-kaya, bro. Tapi sekarang gue nggak kerja di kantoran, gue memiliki waktu yang bebas, ya kan? Gue tetap bisa makan, ya. Gue pasti bisa punya duit. Gitu. Ya gue bersyukur banget di tengah pandemi gini, ketika orang-orang kehilangan pekerjaan, gue masih diberikan rezeki dari Allah gitu loh ya. Gue ada satu project yang bisa gue kerjain gitu loh ya. Dari project ini gue bisa mencukupi kehidupan keluarga gue gitu loh. Sambil apa? Ya sambil gue mengerjakan VTube. Kenapa? Karena gue nggak mau membuang waktu gue sia-sia, ya. Sambil gue ngawasin para pekerja gue, daripada gue internetan nggak jelas, ya mendingan gue main VTube, nonton dapat VP bisa gue jual, asik kan? Gitu loh. Jadi itu teman-teman semua. Jadi
Gue berharap melalui obrolan kita kali ini, kita mulai terbuka ya wawasan berpikir kita ya. Terbuka ya wawasan pikir kita ya. Nggak usah kaget, nggak usah heran kalau seandainya ada perusahaan yang mau membayar orang untuk nonton iklan. Jadi nggak usah kaget guys, nggak usah kaget. Nonton iklan itu masih jauh lebih terhormat daripada lu suruh nyiumin ketek. Ayo, lu mau nggak? Nontonin iklan tuh masih jauh lebih terhormat daripada harus nyiumin ketek nih. Dan yang lebih gila lagi, di Cina ada pekerjaan, lu dibayar untuk nyium kentut, tau nggak? Ya, ayo come on, open mind, buka pola pikirmu. Seringkali gue mendengar orang ngomong, think out of the box, ya kan? Think out of the box. Kalau gue bilang, think without box. Bukan lagi think out of the box, tapi think without box. Kalau out of the box itu kadang kita udah berpikirnya keluar dari kotaknya. Karena kita masih ngelihat kotaknya kan di situ. Bener nggak ya? Kalau gue nggak mau. Jadi gue bukan hanya out of the box, tapi gue nggak mau itu ada boxnya. Boxnya gue tendang. Without box, nggak ada box itu. Supaya apa? Supaya gue tidak terpengaruh dengan kotak itu. Yaitu contohnya terpengaruh dengan kotak itu apa? Selama ini kita berpikir bahwa kerja itu adalah kerja kantoran. Kalau ngojek itu dibilang pekerjaan rendahan, tapi ternyata banyak orang berlomba-lomba menjadi ojol. Banyak orang berpikir, oh kerja nonton iklan itu bukan pekerjaan, itu pekerjaan orang pemalas. Di belahan dunia sana, ada orang-orang yang disuruh dibayar oleh pekerjaannya yang menurut kita itu bukan sebuah pekerjaan. Nyium ketek lah, nyium kentut lah, dibayar untuk tiduran lah. Kayak beberapa waktu lalu gue dibayar hanya untuk makan lah. Bayangin aja, gue dibayar hanya untuk makan. Gitu. Ya. Jadi teman-teman, gue berharap kita sudah memasuki era yang berbeda, zaman yang berbeda. Untuk itu kita harus mulai memiliki pola berpikir yang berbeda juga, ya. Nah, itu dia guys, obrolan kita hari ini. Gue berharap ini membawa satu pencerahan buat kita semua, ya. Kalian boleh komen di kolom komen gue, tapi please komen yang benar sesuai dengan peraturan dari YouTube ya. Jadi kalau komen itu ya beradab dikit lah. Walaupun kita di dunia digital, tunjukkanlah bahwa kita juga memiliki adab, memiliki apa ya, etika loh. Kita bukan manusia barbar gitu loh, ya. Oke guys, sampai ketemu di ngopi selanjutnya, ngobrol bareng VTuber sama gua Ferry Kunyar. Ngopi dulu guys. Nggak ada bumper, sepi banget ya.